di sini. Jadi sehari-hari ibu di atas nggak ada yang Ibu naik ya? jarang naik ke atas. Jadi udah gelap aja gitu di atas? Gelap sih enggak, lampu itu non-stop nyala terus. Oke, tapi nggak ada yang ngecek dong. Baik ibu. Nah, kalau anak mau datang mau nginap, kan dia nelpon dulu, mama aku mau ke Depok, baru ibu naik bersihin. Astaga, luar biasa sekali. Tapi selama kesendirian ibu di sini tidak pernah ada hal-hal. Ibu alami sih sejak tinggal di sini awalnya memang nggak ada apa-apa. Cuman belakangan ini ya kalau dengar suara-suara sih nggak pernah. Oke. Cuma kalau ibu nyimpan uang itu suka hilang, hilangnya per lembar. Nanti berapa hari kemudian nyimpan lagi, sampai ibu catet tuh Iya. di amplop. Uang ditaruh sekian jumlahnya. Taruh dalam amplop. Taruh dalam amplop. Terus Karena amplopnya disembunyiin. taruh di lemari. Heeh. Karena kan bukan apa-apa. Suka nih kalau lagi kepikiran mau beli apa nih gitu Iya. kan. Ingat nih uang ada di dalam lemari, ada sekian gitu Iya. kan jumlahnya. Gitu kita cek dibuka, aduh astagfirullahaladzim, udah berpulang lagi. Siapa nih yang ngambil gitu. Sedangkan di rumah ini kan ibu nggak ada siapa-siapa. Itu yang jadi Pertanyaan dan kepikirannya. Uang Uang sering hilang pemirsa, dimana Ibu Salama sampai menulis jumlah uangnya di amplop tempat uang itu disimpan. Jadi pasti ingat dan tidak mungkin salah jumlahnya. Tapi ternyata kita tidak pernah tahu karena mereka ada di mana-mana pemirsa. Rudy? Ibu tahu pelakunya siapa? nggak tahu. Ada 3 tuyul. Hah? Cukup banyak ya? Yang pertama yang saya lihat yang ini, bentuknya seperti ini. Itu yang di depan. Saya kurang begitu mengerti kalau tuyul itu tabiatnya, perilakunya seperti apa? Apakah itu peliharaan orang atau mereka memiliki kebebasan untuk memilih tempat sendiri? Atau Tuyul bagaimana? itu sebenarnya adalah anak jin yang dipekerjakan untuk mencuri uang. Di sini tuyul yang pertama yang saya tangkap bentuknya seperti ini. Dia botak, ada rambut jarang-jarang, sedikit-sedikit, kemudian dia pakai celana dalam. Celana dalamnya ini putih. Celana dalamnya ini putih seperti kain kafan. Dan bentuk bibirnya itu vertikal. Ya, Kebalik arahnya kita. iya. Dari atas ke bawah pemirsa. Ibu waktu itu ngalaminnya itu di mana? Di kamar ibu. Yang ibu kehilangan uangnya di sini? Iya. Di kamar ibu. Boleh saya cek? Silakan. Oke. Ibu mau ikut atau mau duduk Ayo, sini? boleh. Boleh ya? Oke. Karena ini kamar pribadi ya, jadi nggak enak kalau Nggak misalnya yang penasaran. betul yang punya rumah nggak membawa kita agak sungkan gitu. Oke. Malum ya kamarnya berantakan sama Iya, nenek-nenek. nggak apa-apa ibu, yang penting kan nyaman. Ibu bisa mungkin menggambarkan waktu itu ibu naruh uangnya di mana? Di dalam lemari. Dalam lemari ini? Iya. Di sini nih, yang ibu catat di amplop berapa Iya. jumlahnya? Dan nggak ada orang yang masuk ke kamar Nggak ini ada. selain ibu, karena apalagi nggak ada ART. Iya. Satu itu lemari ibu kuncinya rahasia, nggak ada yang tahu. Oh, ini dikunci? Mm-mm. Oh bukan, jadi siapapun nggak bisa, kayak saya sekarang bisa buka nggak bisa karena dikunci Nggak sama bisa, ibu. Iya. Walaupun megang kunci bisa yang pertama dikunci buka, tapi untuk yang sananya nggak bisa, ada kunci tersendiri. Dan itu hilang Hilang. uangnya di dalam dua lapisan pintu Iya. kedua itu. Kita keluar dulu, Ibu Salama silakan. Rudy. Ibu, ini rumah ini total ada berapa kamar ya? Di atas 5, Oke, di terima bawah kasih. 3, 8. Oh, 8 itu termasuk kamarnya ibu. Iya. Jadi ada 7 kamar kosong nih. Di atas ada 5 kamar kosong, di bawah ada 2 kamar kosong, 1 kamar lagi yang ke-8 adalah milik Ibu Salama. Boleh minta botol kaca kosong? Ukurannya boleh apa aja, yang penting terbuat dari kaca. 8 kamar di sini. Jadi sehari-hari ibu di atas nggak ada yang Ibu naik ya? jarang naik ke atas.
Jadi udah gelap aja gitu di atas? Gelap sih enggak, lampu itu non-stop nyala terus. Oke, tapi nggak ada yang ngecek dong. Baik. Nah, kalau anak mau datang mau nginap, kan Mhm. dia nelpon dulu, mama aku mau ke Depok, Mhm. baru ibu naik bersihin. Astaga, Gitu. luar biasa sekali. Tapi selama kesendirian ibu di sini tidak pernah ada hal-hal mendengar atau melihat? Enggak sih, Enggak ya paling selintas kalau lagi sholat tuh di ujung tempat tidur ada yang duduk di kamar gitu. Cuman itu aja. Ibu jadi sholat di dalam kamar ibu Mhm. juga, dan sholatnya di posisi depan lemari itu. Iya. Terus tiba-tiba kayak melihat sepintas. Kan kesana ngadepnya kan. Nah, di pojok tempat tidur itu seolah ada sosok perempuan yang duduk di. Ini kelihatan dari keliling mata pinggir kan. Kelihatan orang duduk itu. Yang tadi Rudi sempat dudukin itu ya bersama ibu di situ, Heeh. di pojokan situ. Oke. Tapi tidak pernah Enggak. mengganggu ibu, tidak pernah berinteraksi dengan ibu Enggak. sama sekali. Baik. Kalau dari tetangga pernah mendengar nggak ada omongan apa? Kalau tetangga sih namanya dia tetangga pohon besar kan. Mhm. Adik-adik juga bilang kemarin katanya ada anak saya lewat situ bu, kayak ada yang guyur air katanya. Dari pohon depan ini Jadi dia lari takut gitu. kamu Ada sedang. suara aktivitas di belakang. Dengar Iya, saya dengar ada suara langkah, tak-tok. gitu. Iya. Ibu di sini benar-benar nggak ada orang lain Nggak ada. selain kita. Ah, ah. Kalau di belakang ini ada apa, Bu? Di belakang sini, Iya, ini kan ruangan tamu, ruang tamu. tempat kita suka kumpul gitu. Nggak ada Oh, kayak ruang keluarga. Kita boleh ke sana. Ibu masih boleh, kuat ya? insya Allah kuat. Oke, ini pemirsa, kita sedang berjalan menuju ke ruang keluarga dari rumah ini, dan kembali lagi saya ingatkan Bu Salamah sendirian di sini. Sendirian. Jadi seharusnya sih tidak ada siapa-siapa. Ini di belakang ada halaman lagi, Bu? Ada sedikit, itu kan ibu bikin toko lah, disewain gitu. Oh, Ini suara mereka lari-larian. mereka adalah si 3 tuyul itu yang kamu maksud. Lari-larian di dalam ruangan ini kah atau di... Seputaran rumah ini. Ibu, rumah ini luasnya berapa meter ya? 400. Oh iya, terasa sekali luasnya memang. Jadi di atas tidak ada orang, dan sehari-harinya memang tidak ada orang. Di belakang juga tidak ada siapa-siapa. Nggak ada. Ya, Berarti di pemirsa. sini sepi ya, kosong. Ruangan kosong. Ibu Salama ini memiliki 6 putra dan putri, tapi semuanya sudah dewasa, sudah berkeluarga Iya. masing-masing, makanya Ibu Salama di sini sendirian. Ibu mungkin karena sudah terbiasa ya dari dulu, jadi sebenarnya ibu ini kan punya banyak pengalaman mistis gitu kan. Ya karena itulah, karena udah terbiasa akhirnya ya udah masa bodoh Iya. sekarang jadinya. Dari tahun 79 ya Bu di Iya. sini ya? 79, bahkan tadi kan dibilang baru beberapa hari yang lalu tetangga yang merasakan sesuatu saat melintas di belakang sana. Nah biasanya kalau fenomena kayak gini, Heeh. yang takut itu tetangga malah. Iya. Jadinya ya udah gitu. Paling ibu Santai. kalau diceritain tetangga tentang rumah ini angker cuma ketawa-ketawa aja. Iya, angin lalu. Oke, memang seperti itu. Rudi, ini mungkin pertanyaannya agak-agak bagaimana ya? Tapi tuyul itu punya jenis kelamin tidak? Ada laki-laki dan ada perempuan. Dan mereka pun seperti anak-anak manusia. Suka Iya, bermain. kurang lebih. Punya keluarga, punya Punya, orang tua. punya. Biasanya kalau yang jadi tuyul itu adalah anak jin yang nggak punya orang tua. Dalam artian dia ditelantarkan atau mungkin bahkan diculik. Oh, Yang Bisa. muridnya, Yang diculiknya bangsa dia juga. bisa sebangsa manusia atau sebangsa jin. bagaimana cara manusia nyulik tuyul? Misalnya gini, kamu mungkin di episode sebelum-sebelumnya Heeh. pernah lihat saya tarik jin ke dalam pencong kan? Iya, betul. Itu kurang lebih seperti nyulik juga. Oh, jadi yang menculik adalah manusia yang memiliki kemampuan supranatural. Iya. Aduh, Syaratnya manusia bisa menculik tuyul, menculik jin atau jin apapun ya, itu ilmunya harus lebih tinggi daripada si makhluk gaib itu. Baru bisa melakukan itu. Oke. Dan bahkan mempekerjakan juga seperti tuyul itu. Tapi kalau yang tuyul yang ada di sini, apakah punya orang atau dia bebas di sini? Untuk saat ini
Saya sedang menyelidiki dulu. Oke. Dia ini siapa? Saya lagi mencari petunjuk dulu. Yang pertama, saya memang melihat aktivitas dia, bentuk dia satu orang seperti itu. Nanti saya akan dapat petunjuk-petunjuk lain lagi. Kita ada 1, 2, 3, 4 kamera, bisa nggak sih makhluk halus ditangkap pakai lensa? Tergantung energi si makhluk halus itu. Dia kondisinya lagi